Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala, makalah yang kedua, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan sampai waktunya umatku mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara lawannya. Hati-hati jemaah, ini persoalan cinta, bukan persoalan punya. Punya tak ada masalah. Bahkan pentinglah kita punya untuk hasilkan pahala. Ini persoalan cinta. Nah, cinta itu tempatnya di dalam, bukan di luar. Ini resikonya besar. Waktu mau mati, sebelum kita jelaskan jamaah, mati itu kan perjalanan menuju ke akhirat. Ini pakai logika bisa difahamkan. Mati itu perjalanan menuju akhirat. Dah. Hidup ni kita di dunia menuju akhirat. Ternyata jiwa kita inginnya ada di dunia. Ya. Mati itu perjalanan menuju akhirat. Hidup ini dari dunia menuju akhirat. Ternyata jiwa kita inginnya di dunia. Mengapa ingin di dunia? Karena cinta. Jadi cinta itu selalu dia mengikat orang yang mencintai sesuatu. Jadi cinta dia kepada sesuatu, maka dia terikat oleh itu. Cinta dia kepada dunia, sedangkan hidup ini perjalanan menuju dunia. Nah, waktu dipisahkan nyawa dari badan, nyawa itu menuju akhirat. Tapi jiwa dia ingin tetap di dunia. Maka terjadi tarik menarik. Inilah yang buat payah mati. Ya. Maka bukan persoalan mempunyai dunia, bukan itu persoalannya, tapi mencintai dunia. Maka ketika hidup hati kita sudah di akhirat. Ketika hidup hati kita sudah di akhirat. Dan kita cinta ke akhirat, maka waktu mati dia enggak ada tarik menarik. Terbawa aja ke akhirat. Itulah mudah mati. Jadi kalau mau mudah mati dari sekarang, cintai akhirat. Macam mana cara mencintai akhirat? Untuk mudahnya bagi kita mencintai akhirat adalah lakukan atau tidak lakukan sesuatu yang menghasilkan pahala. Itu aja coba. Saya mau buat nih, ada enggak pahalanya nih? Ada, buat. Saya mau buat nih, tak ada pahalanya. Jangan buat. Itu cara melatih jemaah. Karena macam mana sekalipun mati itu pasti. Kan rugi kalau waktu mati terjadi tarik menarik. Jadi seberapa kuat cinta dia kepada dunia ini, sebegitulah kadar mudah susahnya mati. Maka tanya sama diri kita, mau mudah mati atau mau sulit
mati. Yang pertama, ini yang sudah kita ceritakan barusan. Yuhibbunad dunya wa yansawnal uqbah. Mereka mencintai kehidupan dunia sehingga mereka sibuk mengurusinya dan melupakan akhirat. Maksudnya apa? Meninggalkan amal untuk keselamatan akhirat. Itu yang jadi soal. Itu yang jadi soal. Jadi dia cintai dunia, dia lupakan akhirat. Apa yang nampak secara praktek? Tidak sibuk berbuat untuk akhirat. Lantas orang terbayang, kalau gitu tak usahlah bekerja sana sini, cukup ngaji sembahyang, zakat, puasa, wirid, baca Quran, ngaji sembahyang, puasa, zakat, wirid, baca Quran, itu saja. Dia keliru, kita sudah mengaji bahwa apa saja yang kalau kita kerjakan harap pahala untuk selamat akhirat, itu tidak disebut dunia. Itu adalah akhirat, jamaah. Itu yang selalu saya ingatkan kita. Karena kalau mengharapkan sembahyang saja, cara kita lah ya, cara kita sikit kali. 5 waktu sehari semalam itu kita tambahlah dengan zikir, dengan sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah. Kalau kita total semua, okeylah kita naik-naikkan, kita luas-luaskan, paling 2 jam. Yang 22 jam? Oh, saya bekerja 22 jam, cari makan anak istri. Disitulah awak berkeringat, disitulah habis tenaga, di situ berjemur, di situ berpanas, di situ berhujan, di situ terima cacian orang, kadang hinaan orang untuk cari duit tadi. Fitnahan orang, dengkian orang. Kalau tak hasilkan pahala, coba dulu ya, 22 jam tak hasilkan pahala. Sedangkan kita pasti akan balik ke akhirat dan tiket masuk surga adalah pahala. Apa tak rugi kali hidup ini? Maka macam mana supaya dapat pahala? Mesti pakai ilmu. Kalau tak pakai ilmu tak bisa. Macam isteri-isteri kita ni di rumah masak kan tanggung, capek jamaah. Belanja, tawar-menawarnya lagi. Oh, kami tak tawar-menawar, kena langsung ke supermarket. Okey, kan pergi juga belanja. Oh, kami tak belanja lagi. Kami cara sekarang beli sayur masak. Ya, kami beli sayur masak. Okey, baik, beli sayur masak kan pakai duit. Makin tak ada lah kerja isteri kita di rumah. Kena beli sayur masak. Paling-paling nasi pakai rice cooker saja. Masak dah. Okey, artinya makin luaslah waktu kesempatan istri kita di rumah untuk hasilkan pahala. Ternyata tak juga. Ini rugi, jamaah. Jadi hati-hati kalimat Rasulullah, yuhibbunad dunya, mereka mencintai dunia. Berarti tak usah punya dunia ni, tak usah. Ini lepaskan semua. Salah. Salah jamaah. Hati-hati. Terkadang bisa 2 kali, 3 kali, 4, 5 kali ganda orang kaya lebih dulu masuk surga dari orang miskin. Terkadang, lihat, dia punya harta banyak, sikit pun tak ada cinta kepada harta ini. Dan tak berhenti dia nolong orang. Sementara si miskin yang tak punya harta, tetap sembahyang, tapi di hati dia coba awak ada harta. Awak ada harta. Fokusnya kepada ada harta, bukan pada manfaat harta. Perhatikan kalimatku. Fokus si miskin tadi itu pada ada harta, bukan pada manfaat harta. Artinya si miskin tadi tetap cinta dunia. Si kaya sama sekali tak cinta dunia dia. Dihabiskannya uang tadi untuk ke agama. Memang dasar rezeki kita, rezeki dia. Begitu banyak habis, begitu banyak masuk. Begitu banyak habis, begitu banyak datang. Begitu banyak keluar, begitu banyak masuk. Yang rezeki dia jemaah. Maka bisa si kaya berganda-ganda lebih dulu masuk surga daripada si miskin. Ingat,
cinta bukan di mulut. Bukan. Tapi cinta ada di dalam jiwa kita terhadap dunia ini. Kemarin kereta saya hilang, biarlah. Tak cinta saya sama dunia. Itu enggak perlu dicakapkan. Memang. Kata satu si fulan. Si fulan pula begitu hilang kereta dia, sedih dia. Lantas orang bilang, yang sedih ni dasar cinta dunia dia. Yang tak sedih ni lah baru betul. Belum tentu. Yang sedih tadi bukan sebab dia cinta dunia. Syariat secara zahir menurut dia, di sinilah rezekiku datang. Di sinilah aku mengurus anak istriku. Hilang dia. Macam mana aku memenuhi tanggungjawab kepada anak dan istriku. Jadi dia tak melanggar hukum tauhid Allah Ta'ala. Meskipun pada detik yang sama, ingat ya, jalan seiring kulit dengan isi. Detik yang sama dia yakin pemberi rezeki Allah Ta'ala. Tak ada ragu sikit pun dalam hal itu. Tapi aku diberi Allah tanggungjawab mengurus diriku, mengurus istriku, mengurus anakku. Hilang pula lah ini. Ya Allah, beri jalan terbaik. Bukan untuk datangi dukun. Cari di mana kereta itu berada. Datang di sama dukun. Kalau bisa dukun tu mencari, udah lama dukun tu menjadi pegawai polisi. Jamaah. Apalah salahnya usaha? Tak bisa. Untuk yang baik usaha mesti baik. Untuk yang benar usaha mesti benar. Ini mau hati-hati. Jadi jangan salah jamaah. Sebab ada saudara-saudara kita ini ada harta dia tak mau. Setelah ngaji lepaskannya semua. Sayang. Ya, bukan itu cinta dunia. Cinta dunia itu ada di dalam hati. Tapi kalau memang tak perlu, untuk apa? Jamaah, dunia tadi. Saya dikasih Allah duit, tak perlu saya beli rumah, cukup sewa saja. Untuk apa beli rumah? Misal kata. Jamaah. Tapi kalau memang perlu, ayo. Kemudian wa yuhibbunad dura wa yansawnal qubura. Mereka mencintai rumah kediaman sehingga sibuk menghiasinya dan melupakan alam kubur. Maksudnya meninggalkan amal untuk meneranginya. Ini rumah bukan tanggung, baik kurang baik. Ya apa salahnya awak mau nak tinggal di rumah? Tak salah. Tapi rumah sejati adalah rumah yang mudah untuk kita beribadah. Satu, yang secara kehidupan dunia menyelamatkan kita dari panas dan hujan. Cara dulu dari binatang buas. Maka rumah-rumah dulu itu berkolong tak? Berkolong. Tinggi tak? Tinggi. Binatang. Jamaah. Sampai detik kita pagi ini masih ada suku-suku di Indonesia yang rumahnya tinggi nun di atas pohon. Itu sebahagian saudara kita ada begitu. Sampai tinggi di atas pohon 50 meter jamaah. Kan tanggung itu. Tadi keselamatan. Jadi rumah bisa ibadah. Rumah bisa selamatkan kita dari panas dan hujan. Selesai. Jamaah. Makanya kita bukan larang rumah mewah-mewah. Ya, bukan larang, sama sekali tak larang. Tetapi harus diingat, apakah dengan rumah mewah ini saya hasilkan pahala atau tidak? Jangan salah. Ya, jangan salah, jamaah, hasilkan pahala atau tidak. Maksudnya, apa fungsi ini untuk saya? Saya buat mewah-mewah ni untuk apa? Jamaah. Kita yang tahu. Saya tak berani pula lah. Orang saya tak tahu isi hati kita. Jamaah. Sibuk dihiasi rumah. Sibuk diperbaguskan rumah. Sibuk dimewahkan rumah. Mereka lupa alam kubur. Saya sudah bagi tahu. Beda alam kubur dari kuburan. Rumah kita bagus. Ini kuburan ayah saya, mak saya, anak saya, istri saya, suami saya. Saya buatlah bagus. Bagus. Dihiaslah kuburan tadi jamaah. Cantik secantik-cantiknya cantik. Mahal semahal-mahalnya mahal. Ada manfaat untuk mayat dalam kubur? Tak ada. Salah. Bukan itu yang dimaksud menghiasi kuburan.
Yang dimaksud menghias kuburan itu adalah membawa amal untuk makmur di alam kubur. Jamaah. Jangan keliru. Jangan keliru. Ini internet sudah terbuka kali. Tengok kuburan-kuburan yang ada di Arab Saudi itu, jamaah. Batu aja taruh dah. Batu aja taruh. Sebatas untuk orang tahu ini kuburan si fulan, ziarah. Untuk apa dihias-hias? Aja mau untuk apa? Enggak ada manfaat bagi si mayit. Enggak ada manfaat sama sekali bagi si mayit. Yang ada manfaat bagi si mayit, satu, amal ibadah dia. Bahasa ringkas, pahala yang dia bawa. Dua, pahala yang dikirimkan oleh orang yang hidup. Hati-hati kata-kata dikirim. Maksud pahala yang dikirimkan oleh orang yang hidup dalam penyampaian saya ini, satu, memang betul-betul pahala yang mereka beri kepada yang mati. Berbuat baik, membaca Al-Quran, bersedekah, niatkan, ya Allah, bila ada pahalanya, tolong bagikan kepada ayahku, makku, anakku, istriku, suamiku, atau orang lain lah yang sudah meninggal nih. Yang kedua, doa orang yang hidup untuk orang yang mati. Ini yang pentingnya mah, bukan kuburan itu dihias-hias. Kita tak mau masuk khilafiyah fikih lah, tapi kita jelas-jelas mengajinya. Okey, jamaah. Mungkin saya pernah cerita di sini macam mana cara saya menurut agama bersikap terhadap kematian ayah saya dan kuburan dia, jamaah. Okey. Umumnya nisan itu 2 atau 1 tuh? 2. Perlunya berapa? Kalaupun sebut perlulah 1. Lantas 1 lagi tu apa? Jamaah. Coba ada. 1 lagi itu apa? Perlu enggak dikasih nama di kuburan tu? Cara kita, bukan cara Arab. Cara kita. Perlu. Perlu untuk apa? Tahu ini kuburan beliau, siapa kita ziarahi. Okey. Perlu enggak letak gelar-gelar situ? Enggak perlu, udah. Terus tak apa? Okey. Lebih parah lagi nih. Perlu enggak diukir Al-Fatihah di nisan tu? Ayo, udah mulai ragu jawabnya. Tak perlu. Untuk apa diukir Al-Fatihah di nisan tu? Yang perlu yang hidup membaca Al-Fatihah. Untuk apa aja? Ini tanda kuburan orang Islam. Apa hubungannya? Coba jamaah. Saya mengingatkan kita yang hidup ini, amanahkan nanti kepada yang hidup sebelum kita mati. Jangan kalian pengapa-pengapai kuburanku. Tanam titik. Ya, kalau terpaksa, karena di sini harus kasih nisan, kasih. Cukup tulis saja. Kalau mau tulis nama-nama, tak usah yang lain-lain tu. Dah, bis jemaah. Itu yang dimaksud mencintai dunia, melupai alam kubur. Heboh dia mencintai rumah, melupakan alam kubur. Maksudnya adalah rumah dia secara fisik heboh dihias, tapi tak siapkan amal untuk terang di dalam kubur. Hati-hati jemaah. Minta izin saya tak maksudlah mau apa. Enggak, saya hanya mengajak kita berfikir aja. Supaya enak mati tu jemaah. Tak ada maksud apa-apa. Sekecil sebesar apapun rumah kita, berapa luas yang kita pakai? Paling 1x2 untuk tidur. Coba dulu. Sekecil sebesar apapun rumah kita, yang paling penting untuk kita tidur. Jangan nanti ada salah faham. Karena ada masanya kadang-kadang rumah itu perlu besar. Maklum keluarga besar. Apalagi cara adat kita orang Indonesia ini suka kumpul-kumpul. Pada hari raya nanti, makjang rumah kita tu buat pasar, buat pajak untuk jualan pun bisa. Orang kita keluarga besar.
Atau kita orang yang dihormati di masyarakat kita, umur kita belumnya tinggi, tapi begitulah masyarakat menghargai kita. Diperlukan untuk meladani tamu. Apa masalah? Jamaah. Belum lagi kalau masyarakat setempat tak punya tempat untuk pertemuan-pertemuan. Di rumah kita lah, apa masalah? Hati-hati cakap kita ni pagi ni jamaah. Kalau harus besar-besar, apa masalah? Cuma hati-hati, jangan cintai dia. Jangan terlena. Makmurkan kubur kita. Bukan dengan aneh-aneh, tapi dengan amal saleh. Ya, kita semua ni pulang ni. Semua pulang. Dan ingat, Israel tidak ada urusan dengan umur. Mudakah? Tuakah, sehatkah, sakitkah, kayakah, miskinkah, orang awam atau pejabat atau penguasa, tak ada urusan. Israel hanya katakan kalau diperintah Allah, cabut, selesai. Itu Imam Ali bin Abi Thalib menyebutkan begitu jamaah. Di antara kitabnya Tanbihul Ghafilin. Bahkan aku mencabut nyawa nyamuk pun tak bisa, kecuali karena disuruh oleh Allah. Apa maksud? Kita ni, kalau memang kata Israel cabut, cabut. Aku dah diperintahkan Allah cabut, cabut. Selesai, jamaah. Ada lagi. Maka jangan lalai, jangan terlena. Baru lagi awak video call sama dia. Cara sekarang, video call jamaah. Bervideo call. Dah dengar kabar tadi pagi dia meninggal. Coba. Bahkan sedang ngaji gini bisa tak meninggal? Bisa. Ngacung siapa yang siap? Kalau ditanya bisa. Tanya siapa yang siap, senyum dia mah. Kenapa bapak yang satu ni, ibu yang satu ni diam saja? Kawan sebelah tak berani juga lah negara orang sedang ngaji. Siap ngaji, serapan kita, Kak, Bang, tak gerak-gerak. Rupanya sudah selesai Israel. Untung tak silap Israel jemput yang sebelah. Mungkin. Jangan bilang tidak. Orang sebelah aku. Jamaah. Sebelah saya. Suaminya sedang sibuk mencari angkutan kendaraan transportasi, ingin bawa istrinya yang sedang sekarat di kursi. Jamaah. Sedang sibuk-sibuk dia. Saya pun di situ. Saya di situ jamaah. Sedang duduk dia di kursi untuk dibawa suami dia meninggal. Terbayang aku, berarti Israel di situ lihat. Begitulah awak tu jamaah. Sebelahkulah Israel berarti. Andailah mampu awak melihat Israel tu betapa ngerinya. Nampak aku sebelah kiriku. Aku sebelah kanan ibu tu. Jamaah. Meninggal, selesai. Suami pun datang, sudah dalam keadaan meninggal. Aku waktu tu tak sedar. Maksud saya tak sedar, jamaah tak sedar saya ada Israel situ. Setelah selesai, aku balik ke rumahku. Ya, berarti di situlah Israel tadi. Sebelahku. Satu sisi bangga saya jamaah, karena bersebelahan dengan malaikat. Awak ni kotor. Malaikat tu makhluk suci. Satu sisi saya bangga, bersebelahan aku dengan Israel. Tapi satu sisi, kalaulah aku yang dijemputnya tadi, agak apa jugalah jemaah. Ya Allah, apa maksud penceritaan saya ni jemaah? Israel tu tak tahu menau dia. Asal kata Allah cabut, cabut, selesai. Awak ni dah tua, dah dekat mati. Memanglah betul secara adat. Betul secara adat. Tahu-tahu yang lebih dulu dipanggil yang barusan pulang dari olahraga, yang muda tadi, yang sehat tadi jamaah, yang awak tahu sampai sekarang tak ada penyakitnya, dia lebih dulu. Bisa gitu?
Kalau ada yang bilang tak bisa, berarti tebalkanlah tempurungnya itu jemaah. Keluar dari tempurung kita jemaah. Inilah maksudnya mencintai rumah tetapi melupakan kubur. Bukan untuk hias-hias kubur, tapi memakmurkan alam kubur dengan amal saleh. Ini ingat-ingat ya. Dah, 3. Wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisaba. Mereka cinta harta, sibuk mengumpulkannya. Perhatikan itu. Mengumpulkannya. Wa yansaunal hisaba, melupakan pemeriksaannya. Nah, melupakan pemeriksaannya, jamaah. Ya. Maksudnya mereka lalai dari pemeriksaan Allah Ta'ala kepada mereka. Lalai. Macam mana pun kita diperiksa jemaah. Ini untuk dekatkan faham. Untuk dekatkan faham. Masuk kita cara sekarang ke pasar-pasar modern. Cara orang sekarang sebutnya supermarket. Awak kecil dulu yang tahu awak Superman. Superman kan? Jangan Superman, kan tulisannya Superman. Ya, itu yang awak tahu. Sekarang supermarket. Ini untuk dekatkan faham jemaah. Masuklah, katalah 2 orang. Satu belanja macam-macam, satu hanya tengok-tengok saja. Ingin tahu juga lah apa supermarket tadi jemaah. Belanja tak juga. Begitu keluar, siapa yang ditahan? Yang belanja apa yang tidak? Yang belanja. Salah rupanya yang ditahan nih. Maka ditahan. Tidak, mau diperiksa apa-apa yang dibeli. Begitulah kira-kira orang yang berharta dan yang tak punya harta di akhirat. Yang tak punya apa yang mau diperiksa? Apa yang mau diperiksa? Jamaah, yang punya itulah yang diperiksa. Maka okey ya, dua-dua ni sama tauhidnya bagus, sama amal solihnya bagus di dunia. Sama semua, tak ada salah dua-dua. Disitulah berlaku hadis Rasulullah. Orang miskin 500 tahun lebih dulu masuk surga. Kenapa? Apa yang diperiksa? Lewat jalan raya, awak naik sepeda, kita naik kereta, siapa yang diperiksa polisi? Kan? Awak terus saja. Meriksanya pun malas polisi, jatuh harga diri. Atau yang kereta? Salah rupanya naik kereta ni. Tidak, memang begitu. Polisi dapat tugas oleh negara, harus periksa. Ini pun sama aja. Jadi ingat, bukan salah hartanya. Macam mana pun harus diperiksa. Kita cerita yang dua-dua orang ni sama-sama baik, enggak ada cacat celahnya, amal soleh bagus, barulah berlaku yang miskin 500 tahun lebih dulu masuk surga. Tapi kalau waktu dunia si miskinnya asyik berdengki aja, dengki. Nengok yang kaya lantam nih, tahu nanti di akhirat dia. Ya, apa begitu pula? Awak dengki enggak, cuma angek iya. Sama aja lah tu. Apa arti angek ni? Ini depan saya mesti ada orang Minang nih. Angek itu bahasa Minang. Hangat. Angek bana wa angyo. Makanya orang dengki, badannya hangat tak? Tak mungkin awak pegang, marah nanti dia. Awak yang sedang mendengki ni, coba rasakan suhu badan awak. Naik apa turun? Maka supaya enak hidup ni, jangan ada dengki-dengki angek. Apa waang au angek-angek, tak guna angek-angek jemaah. Tapi cuaca dingin ni ustaz, perlu angek sikit. Bukan angek dengki tadi. Jemaah salah pula. Tidak, itu normal. Jangan salah kaji. Payah nanti awak di akhirat kalau punya harta. Kalau begitu kita berarti seakan-akan menyepelekan sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf. Kayanya luar biasa. Berarti kita sepelekan beliau. Yang hidup beliau, katalah kalau pakai bahasa kita 24 jam sehari bersama Rasulullah. Tak mungkin ada 24 jam kan? Jamaah, pastilah ada pisah tidur, kerja segala macam. Begitulah bahasa kita. Jangan. Jadi bukan salah hartanya.
Tapi gunakan harta untuk mudah paham bagi kita, cari pahala. Itu ya jamaah, cari pahala. Cuma masalah di sini bukan itu. Maka tadi kita kunci, sibuk mengumpulkannya. Itu yang buat dia salah. Jadi harta tadi bukan digunakan untuk cari pahala, tapi sibuk mau dikumpul-kumpulkan biar tahu orang, kita pun bukan orang miskin. Tengok nih, ini baru pulang nih dari Singapura. Belanja kami Singapura, nih beli baju sini. Padahal baju tadi awak beli di pajak titipapan pun ada. Jangan bilang enggak. Itu salah seorang artis tenar Indonesia. Aku tak sebut namanya karena tidak di-endorse. Jemaah ya. Salah seorang artis Indonesia pulang ke Indonesia, bangga kali dia. Karena beli baju waktu di Paris. Dia cerita aja mah. Mahal dari Paris. Sambil senyum-senyum dia bilang, setelah saya tengok rupanya nih pabriknya di Tangerang. Coba dulu jamaah. Macam cara kita sekarang lah. Ini acara perempuan, ini gamis ini beli di Mekah nih. Pajak ikan lama banyak. Yang diimpor orang tu dari Mekah sana, yang diimpor orang tu dari Arab Saudi sana jamaah. Mekah kotanya, Arab Saudi negaranya. Padahal kalau kita tengok ke Arab sana, baju yang dia beli tadi itu jual-jual tepi jalannya rupanya. Jamaah. Tapi cerita sampai sini, apa maksud saya itu? Bukan salah baju tadi, bukan salah kendaraan tadi, bukan. Tapi dia mengumpulkan. Bukan dia gunakan itu untuk cari pahala. Itulah cinta harta, lupa periksa. Jamaah. Ini mau hati-hati. Kalau bisa cepat-cepat, tapi kalau harus ikut proses. Awak belum punya pengalaman dulu, jamaah. Pikir saya, kalau sudah kita turun dari pesawat, udah langsung bisa keluar. Udah turun, ya macam mau buat naik angkot. Sedap lah nih. Rupanya, kalau pakai bahasa Inggris, pening kepala. Udah turun awak dari pesawat tadi, lewat loket periksa lagi. Alhamdulillah, ini lama tak apa, ada periksa dah keluar. Tak bisa juga udah keluar, nunggu bagasi lagi jemaah. Ya lamanya aku pikir, udah nunggu bagasi pusing-pusing, orang udah pergi, awak belum juga. Mananya aku punya nih? Jangan-jangan hilang. Tuh muncul deh. Ada tak muncul sekali jemaah. 2008 waktu saya ke Mekah, tak muncul. Ya, mana nih? Aduh, mana nih? Awak tak ada pengalaman. Siapa mau ditanya? Bahasa Inggris awak yes no. Bahasa Arab awak naam. Apa? Ada petugas. Awak tanyalah pakai bahasa Tarzan tadi. Bahasa Inggris Tarzan tadi jamaah. Paham dia. Cari orang tu baru dapat. Payah juga aku pikir ya. Agak-agaknya beginilah di akhirat tu nanti. Diperiksa Allah. Handphone kau beli pakai uang dapat halal apa haram? Kau waktu beli handphone tu, apa niat kau? Nak bangga-bangga sama orang apa enggak? Waktu kau beli handphone tadi, kau tengok enggak cewek yang bohai tu? Semua ditanya Allah Ta'ala jamaah. Baru handphone. Yang lain? Hati-hati. Kalau gitu tak usah punya harta. Keliru. Jangan sempat nanti ada perasaan kita seakan-akan kita yang tak punya harta lebih mulia dari sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya raya, yang dijamin Rasulullah masuk surga. Umar kaya raya, Abu Bakar kaya raya, Utsman apalagi. Yang buat kita salut jamaah. Sumur yang dibeli Utsman bin Affan dari orang Yahudi itu sampai sekarang masih dirawat oleh pemerintah Arab Saudi. Coba jamaah, harta. Jangan sempat kita ada perasaan lebih mulia dari para sahabat Rasulullah. Jaminan Rasulullah, khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata Rasulullah.
Sahabat-sahabat bertarung nyawa membela Rasulullah. Hati-hati nih jamaah nih, jangan salah paham. Cuma kalau memang saya tak sanggup dengan harta yang banyak, cukuplah ya Allah, berikan harta yang cukup saja. Makan cukup, cara kita lah. Untuk istri cukup, untuk anak cukup, sekolah cukup, pakaian istri cukup, dah. Kalau banyak-banyak nanti susah dia. Kalau kira-kira canggupnya begitu sudah. Tapi kalau rasa kita pingin banyak pula, ingin tolong orang kiri, kanan, muka, belakang, orang Islam segala macam, tak tahan dia tengok masjid ni. Macam pagi ni jamaah, udah tak ada lagi jam di situ, agak-agaknya perlulah beli jam baru, kata kita. Dari tadi aku tengok-tengok, raib udah jam situ, tak ada lagi. Oh pindah sini, makin dekat jamaah, biasa tak tengok sampai sini. Tak puas hati aku, belikan jam masjid, belikan jam musalla. Bisa itu dibeli kalau tak ada harta. Ayolah jamaah, jangan negatif terhadap harta. Yang jadi soal kaji kita, harta tadi dia kumpulkan untuk kebanggaan, bukan untuk hasilkan pahala. Lupa dia di akhirat, nanti diperiksa. Wah, sesungguhnya harta itu halalnya adalah pemeriksaan, haramnya adalah siksaan. Itu harta. Halalnya diperiksa, haram pun diperiksa. Tapi secara bahasa kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, halalnya pemeriksaan, haramnya adalah siksaan. Jangan pakai kalimat yang haram aja susah dapat, apalagi yang halal. Ini berbahaya secara tauhid. Seakan-akan orang ini berfaham Allah tidak sediakan yang halal. Seakan-akan. Bahaya jamaah. Bahaya. Macam mana bunyi gendang, begitulah penari menari. Penari itu menari macam mana bunyi gendang. Yang kalau cara Melayu kita ingat lagi lagu Serampang 12. Melayu itu kan? Bukan perampang, serampang 12. Macam mana penari itu menari? Macam mana gendang? Apa maksud kaji kita ini? Macam mana kejujuran hati kita, begitulah rezeki itu datang. Kalau memang hati kita minta serius sama Allah, datang yang halal, insya-Allah datanglah yang halal. Tapi kalau sudah hati maklum, alah cuma lagi haram-haram sikit pun tak apa. Bahaya jemaah. Datanglah itu. Dah 3, 4. Wa yuhibbuna al-ila wa yuhibbuna al-'iyala wa yansawna al-hura. Mencintai keluarga, maksudnya istri, dan melupakan bidadari surga. Sama istri cinta bukan tanggung, sama bidadari lupa. Kalau gitu istrinya tak usah cintai, lantak di situ, salah. Apa yang dimaksud kaji ini jemaah? Yang dimaksud oleh Rasulullah, kau cintai istrimu dunia sampai lupa kau masuk ke dalam surga. Itu maksudnya jemaah. Karena mencintai istri ini pahala besar. Besar kali pahala mencintai istri jamaah. Membawa istri jalan-jalan, menikmati alam Allah ni, pahalanya besar. Tapi tetap jaga aurat jamaah. Tetap jaga aurat. Cuma kadang-kadang istri kita Indonesia ni tak pandai mesra-mesra. Karena di Indonesia ni ada adat, suami itu macam raja. Sehingga apa-apa cakap suami. Umum tu di Indonesia. Padahal kalau tengok PL Rasulullah, aduh, Masya Allah, cemburu awak cara Rasulullah mesra-mesra dengan istrinya. Dan saya sampai sekarang ni, dari sejak tahun 90 sampai sekarang, tak pernah menceritakan hadis-hadis kemesraan Rasulullah. Takut saya yang dengar salah paham. Karena kalau baca hadis Rasulullah, kalau pakai bahasa anak ABG sekarang, Rasulullah tu macam bucin, budak cinta jamaah. Mesra dia sama bini dia. Mesra kali jamaah, macam orang pacar-pacaran gitu aja. Kalau awak baca, tak usahlah aku sampaikan hadis-hadis Rasulullah begini ini jamaah. Apa rasa awak? Memang senang lah nengok Rasulullah begitu. Tapi itu tadilah mungkin orang takut kita salah faham. Sebab jarang ngaji ni dengar begini tu, jarang tu jamaah. Setengah jalan nanti dia redup mata dia. Itu awak takut tu. Itu yang saya jaga-jaga itu. Itu normal. Seperti yang pernah saya sampaikan. Ngaji ni ngantuk dan tak ngantuk.
Yang ngantuk musuh syaitan, yang tak ngantuk berarti sudah mampu mengalahkan syaitan. Yang pernah saya sampaikan di sini, itu normal. Macam mana ngantuknya kita ngaji nih? Nanti udah siap tak ngantuk nih. Maka saya tak ada masalah, jemaah. Itu yang saya takut-takutkan. Mesra kali Rasulullah mencintai istri itu. Yang paling bagus di antara kalian ini adalah khairukum li ahlihi au kama qala Rasul. Yang paling bagus kepada istrinya. Dan aku adalah yang paling bagus kepada istri, kata Rasulullah. Maknanya sulit kita mengimbangi cara Rasulullah menghormati istri. Cuma kadang-kadang istri kita orang Indonesia ini itulah tadi pengaruh adat. Dia menganggap suaminya itu macam raja. Meskipun taklah semua. Ada kan istri-istri ini yang pandai dimesrai, jemaah. Tapi ada yang tidak. Karena dia rasa suami dia ni apa-apa kata suami saya lah. Sampai kalau dulu ditanya, suami kerja apa? Pegawai. Istri ikut suami. Kan dulu kayak gitu. Jadi kalau suaminya ke kantor ikut lah. Kalau suaminya Jumat ikut lah. Kan selalu itu tulis ya mak. Sangkinkan begitulah pengaruh adat patuh pada suami. Dari sisi itu tak ada masalah. Tapi dari satu sisi keliru nanti jemaah. Kelirunya ya tadilah, bila suami mau cakap sama istri, istri merasa ini raja dia. Itu ada keliru sikit jemaah. Sampai seakan-akan macam bukan suami pula. Macam presiden dia. Itu. Jadi yang dimaksud di sini bukan mencintai istri seperti yang diajarkan agama, tetapi mencintai istri dalam pengertian melanggar agama. Apa contoh? Istri tak mau tutup aurat, awak patuh, tak apalah dek, daripada marah kau nanti masakan tu kau taruh racun pula, dah tak apa. Istri mau tak sembahyang, tak apa. Ini salah. Sampai senang laki dia waktu pulang undangan. Kenapa? Ini baru istri abang. Kenapa bang? Waktu tempat undangan tadi jadi perhatian orang kau. Senang abang. Coba macam mana? Ini suami dayus. Suami yang tak punya rasa cemburu kepada istrinya. Aku kalau naik becak, aku dulu naik, baru istriku. Kalau turun dia dulu, baru aku. Mengapa gitu? Karena kalau dia naik, kan dia lebih dekat sama tukang becak daripada aku. Masa awak biarkan istri awak lebih dekat sama yang bukan mahram dia? Tak ada sama aku dulu. Baru dia naik. Kalau pas naik angkot kadang agak sulit. Karena pas nanti 2-0 kanan kiri, takkan mungkin orang awak geser. Itu agak sulit lagu tu. Itu mulai kode-kode lagu. Bila yang di kanan atau di kiri istri awak laki yang bukan mahram. Belakangan ini agak mudah sikit kita jemaah. Alhamdulillah. Ada motor online ya, online, motor. Usah bilang mobil Syekh Jum. Medan bilangnya motor. Kalau dulu malah lebih parah lagi, montor. Kan? Itu bahasa Medan, tak ada tempat lain jemaah. Medan ni coba kau apakan apanya itu, tapi jangan apa kali, nanti apa kali pula apanya itu. Apa itu sekarang? Apa maksudnya itu? Pakar bahasa se-Indonesia tak ada ngerti kecuali orang Medan. Tapi dia ngerti. Itu ya dulu kita motor. Sekarang alhamdulillah ada motor online. Tinggal pakai handphone aplikasi itu jemaah, udah mudah kita. Jemaah bisa jaga. Ini bangga pula dia. Sampai bulu ketek bininya di undangan tadi nampak pun bangga dia. Aku enggak ngerti. Terus terang aja, minta izin saya kepada para istri ini. Tak ngerti aku. Kau kan ngambil perempuan nih pakai 6 rukun. Calon suami, calon istri, ijab, qabul, apa lagi? Wali, saksi. Pakai 6 itu kau ngambil dia nih. Kenapa sudah kau ambil kau sia-siakan? Tak dulu jemaah. Jadi yang dimaksud di sini ini mencintai istri melupakan bidadari, melanggar syariat. Kalau yang betul secara syariat tidak jemaah. Bahkan dalam hadis bila suami dicium tangannya oleh istri, boleh jadi hadis ini dhaif. Jamaah, saya memang tak periksa. Waktu membaca itu saya tak periksa status hadis. Itu gugur dosa-dosa kecil. Bayangkan tuh. Bukan karena cium, tapi karena cinta kasih suami istri.
Ini supaya paham. Maka saya pernah mengatakan, kalau kita dapat suami yang ngerti agama, gemuk bini. Orang nggak ada wajib apa-apa, masa nggak wajib, ini nggak wajib, semua nggak wajib. Suka-suka dia lah. Jemaah, penting beres semua. Berarti istri si Fulan kurus Ustaz, berarti tertekan batin dia. Ya nggak juga begitulah. Nanti ada yang meluaskan kaji aku nih, nanti diluaskannya sendiri nih. Menurut kaji pagi berarti kau ini tertekan batin. Kurus. Enggak lah, memang begitu pula aja mah. Ini maksud bahasa saya, senang dalam rumah itu. Cuma masing-masing istri kita lain lah. Ya, jamaah masing-masing tapi agama. Jadi yang dimaksud di dalam hadis ini bukan maksudnya mencintai istri, tidak. Itu jalan kita para suami masuk ke surga Allah Ta'ala. Mencintai istri. Yang dimaksud di sini mencintai istri melanggar agama. Itu yang dimaksud. Udah zuhur nih dek, sedang jalan keluar. Nanti aja lah bang, kata bini. Tanggung. Di kedai sana ada waktu ingat pakaian itu bang. Pergi sana. Udah jam 2. Zuhur nih dek. Nantilah bang, sikit lagi. Ini jadi masalah istri begini nih. Ya, walaupun boleh sembahyang itu di ujung. Ini tak sampai berdosa, tapi rugi jugalah kita jamaah. Tak masuk kloter pertama. Itu dia. Jadi ini tak sampai berdosa, tapi bisa berbahaya. Lupa bidadari. Para muslimah jangan keliru. Memanglah para suami akan dapat bidadari di dalam surga. Pertanyaannya, perempuan-perempuan ini akankah dia dapat bidadara? Ya, ada isyarat-isyarat hadis yang tidak tegas. Perempuan-perempuan dapat bidadara di akhirat. Itu nomor 1. Terkait bidadari yang mau saya terangkan. Tapi tak tegas. Pendapat itu tak tegas. Yang tegas adalah perempuan-perempuan yang masuk di dalam surga pasti ada suaminya, walau di dunia belum bersuami. Siapa suaminya? Orang-orang soleh yang masuk di dalam surga. Allah nikahkan mereka. Tapi jangan silap, itu urusan Allah di akhirat. 2. 3. Para istri yang punya lebih dari satu suami, bukan pada waktu yang sama. Misal kata bercerai dia. Cerai mati, bukan cerai hidup. Cerai mati. Dua-dua ternyata sama soleh. Dua-dua masuk ke dalam surga. Siapa suami daripada si istri ini? Maka Allah berikan kuasa kepada dia untuk memilih satu di antara dua. Menurut hadis riwayat Aisyah, yang dia pilih adalah yang paling salih. Kalau cerai hidup sudah tidak lagi jadi suami dia. Jamaah, andailah sampai meninggal dia bercerai, tak nikah lagi, maka di akhirat dia jadi orang sendiri di dalam surga. Itulah nanti pendapat yang kuat, dia bersuamikan orang salih. Jadi terusnya lagi, urutannya saya tak sebut lagi angka dia jamaah. Tidak ada barang secuil pun rasa cemburu di dalam surga. Nah, jadi para istri cemburu juga lawak kalau laki awak sama bidadari. Itu pikiran kita di dunia. Di surga nggak ada. Terlintas pun tidak. Macam mana kok terlintas pun tidak? Macam mana kira-kira gambarannya? Macam maaf cara kita sekarang. Terlintas pun tidak kata-kata beh-aba beh-ibi itu dalam hati kita. Pernah terlintas? Terlintas pun tidak. Salah-salah pun lupa kita ada hewan tuh jamaah. Macam gitulah kira-kira. Dah, sekarang pada kita. Jangan hayal kali sama bidadari nih. Kadang kita yang jantan-jantan nih, tertengok dia bini dia. Kalau begini parah nih, beloklah bidadari bini aku nanti. Dah, saya mau bagi tahu. Ini penjelasan saya agak round jamaah, tidak langsung. Kita nih perlu beras apa snack? Beras ya? Bukan snack kan? Kita perlu beras. Kalau beras ya, ingat nih, bukan snack. Nomor 2 pertanyaanku. Bagusan mana bungkusan beras apa snack? Bungkus snack. Nah, kalau kita masuk ke kedai, lebih
lebih cantik mana, tempat jualan snack atau jualan beras? Snack ya. Beras itulah bini kita, snack itulah bidadari. Nak mana? Snack apa beras? Jangan hayal. Jangan hayal. Ini kalau cerita bidadari, hayal kali dia. Yang bohai, mau dia istri dia tinggi, putih, rambut panjang, suara bagus, kuntilanak tuh. Ini ada mungkin yang belum nikah, atau saya tak maksud apalah jamaah, mungkin ada yang sudah bersendiri lama, ingin menikah lagi. Saya tak tahu, sama sekali saya tak tahu nih. Jangan nanti masuk ke hati jamaah. Saya tak tahu. Tetap macam manapun dia, lebih utama beras daripada snack. Baru masuk kaji. Muliaan mana orang sembahyang tak sembahyang? Sembahyang. Sependek yang kita tahu, ada enggak pelajaran dari guru kita bidadari pernah sembahyang? Tak ada ya, Mas. Tak ada, bidadari tak pernah sembahyang. Dia langsung Allah cipta, letak di dalam surga. Takkan dia lebih mulia dari istri kita yang sembahyang tadi? Maka kita laki-laki ni usah khayal kali bidadari. Sampai mimpi pun bidadari, sedaplah dalam surga tu nanti. Tak usah khayal jemaah. Ini kaji nih, yang terakhir ni kaji. Lebih mulia orang sembahyang dari yang tidak sembahyang. Takkan lebih mulia bidadari dari istri kita. Memang tak mulia Ustaz, tapi istri awak ni tahlah bilangkan gembrot. Udah gembrot jalan payah. Maaf kata Ustaz, kalau buang angin bau yang bukan tanggung. Bagus, aku bilang. Istri awak asyik buang angin aja Ustaz. Malu awak. Bagus. Ngapa bagus? Hadis Rasulullah. Di akhirat, di dalam surga, orang makan nikmat surga tadi, hasil pengeluarannya jadi minyak kasturi. Jadi kalau istri kau asyik buang-buang angin di dunia, buang-buang angin di akhirat, dia kasturi semua keluar. Apa masalah? Kata awak. Iya, tapi itu kan di surga. Tak mau kau masuk surga? Dia mau. Udah nikmati saja dah. Apa lagi? Kadang kita tak melampau ke akhirat cara pandang. Itu hadis Rasulullah. Sehingga tak ada kotoran di surga. Tapi ada makan. Hadis Rasulullah sebut, hasil buangan makanan kita itu menjadi minyak kasturi. Coba. Saya maksudkan gini jemaah. Kepada kita para suami ini, istri kita lebih baik dari bidadari. Sebab apa? Dia sembahyang. Itu saja jemaah. Sembahyang. Tidak ada ibadah di atas sembahyang. Tidak ada. Tidak ada jemaah. Bahkan sampai Allah panggil Rasulullah tetap mengerjakan sembahyang. Dan satu-satu ibadah yang dijemput ke langit sembahyang. Ini cerita bidadari ini. Ya, tapi yang salah tadi bukan itu kata Rasulullah. Dia mencintai bini dia, lupa dia bidadari surga. Maksud Rasulullah adalah sampai melanggar hukum agama. Rusak rumah karena istri. Rajin sembahyang sebelum menikah. Setelah menikah tak nampak lagi awak batang hidung dia. Sembahyang pun tidak. Baik sebelum berkeluarga beristri. Setelah beristri jadi jahat karena hasil hasutan istri. Tetangga dah beli mobil bang, kita ngapa belum lagi? Abang usahalah gara istri. Tapi tak satu dua juga sebab istri orang itu terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu bang? Kalau ku ceritakan panjang lebar, besar dosaku, ghibah nanti. Tapi yang pasti si fulan yang kau tanya tu tak ada bagus-bagusnya itu. Itulah jawaban aku sama kau. Tapi awak tengok rajin dia ke masjid. Itulah alhamdulillah kami kampung ni semua. Syukur kali setelah menikah dapat dia pula istri yang menjadi bahan bakar dia untuk keagama ni. Cemburu awak nengok dia. Alhamdulillah kali sebab istri. Jadi istri ni bisa ngangkat kita jemaah setinggi-tingginya di sisi Allah.
tapi bisa juga menjauhkan kita dari Allah Ta'ala. Bukan salah si istri. Ini hati-hati ya hadis Rasulullah nih, karena nanti kalau tak saya terangkan begini, pulang dia, kau apa kau nih, gara-gara kau lupa akhirat. Ku bilang kalau memang begitu caranya, jadi susah bini kau, gara-gara bini menurut kau, pulangkan dia ke rumah orang tuanya. Cemana kau bawa dia begitu dari rumah orang tuanya, kalau menurut kau gara-gara dia. Tak berani juga selalu menyalahkan istri, padahal yang salah bukan istri. Lain hal kalau yang betul-betul istri ya salah, lain hal jamaah. Kadang saya bilang begitu, saya enggak mengerti, minta izin kepada para suami, saya enggak mengerti mengapa kita menceritakan hal istri kita kepada orang lain. Sampai sekarang saya tidak mengerti jamaah. Zahir awak tengok zahir, senang dia sama istrinya, tapi rupanya cerita-cerita dia yang benci dia sama bini dia. Tapi bukan sama saya, dia cerita sama orang, awak ada di situ. Ini ghibah ini jamaah, tapi awak ada di situ, bukan awak mau. Itulah kadang-kadang saya pergi, kadang-kadang saya berhentikan jamaah, tapi yang sudah kadung kita dengar. Dan awak tidak mau menghibah jamaah. Dalam hati saya, kalau memang begitu bini kau, pulangkan elok-elok, ngapa? Cemana dulu kau ngambil dia elok-elok, pulangkan elok-elok. Tapi kau cerita-cerita sama orang hal bini kau, apa tak malu jamaah? Okay? Jadi jangan salah hadis Rasulullah ini ya. Jangan nanti gara-gara kaji pagi ini pulang ke rumah benci kali tengok bini. Tak begitu. Yang dimaksud di sini yang membuat kita melanggar hukum agama. Terakhir, wahibun nafsa yansawallah, dan mereka mencintai diri mereka, melupakan Allah Ta'ala dengan cara menuruti keinginan nafsu mereka dan meninggalkan perintah Allah. Ini yang selalu saya ingatkan dari kita. Hati-hati mengikuti mau. Hati-hati mengikuti mau. Karena itulah upayakan mau kita dibimbing oleh agama. Yang makan adalah mau. Yang berhubungan dengan suami, dengan istri adalah mau. Kita bimbing mau makan, kita bimbing mau berhubungan itu dengan agama. Caranya untuk makan, ingat 3 rumusan yang saya sampaikan. Halalan, thayyiban, la tusrifu. Jangan berlebihan. Caranya berhubungan dengan perempuan, dengan laki-laki, ikuti agama, nikah kita. Penuhi hukum-hukum agama. Walau sudah menikah, jangan dilakukan kalau yang dilarang agama. Seperti istri dalam keadaan haid dan seterusnya. Ikuti mau, tapi yang dibimbing oleh agama. Kalau tidak, masuklah sini. Dia lupa kepada Allah Ta'ala yang mengerikan ujung hadis. Hum minni bura'a'u wa ana minhum bari'un. Itu ananya kurang alif. Hum minni bura'a'u wa ana minhum bari'un. Mereka lepas diri dariku dan aku lepas diri dari mereka. Ini yang ngeri jemaah. Tak lagi kita diurus oleh Rasulullah nanti di akhirat. Kan hajab. Ini yang ngeri ujung hadis. Orang tu lepas dariku, aku lepas dari mereka. Bukan Rasul bilang mereka murtad. Tidak. Mereka tetap umat Islam, tapi tak masuk rombongan Rasulullah. Kita ibadah haji, rombongan orang biasa. Kita ibadah haji, rombongan pejabat. Mana yang lebih enak? Zahir. Rombongan pejabat jemaah. Kalau rombongan biasa, kurang-kurang layanan. Macam kemarin beredar di internet itu sedih hawa. Saya tak sebut daerahnya lah. Tapi yang pasti bukan daerah kita yang beredar internet. Telantar rombongan tadi. Ya, negeri orang yang kita tak pernah datang. Sedangkan di Indonesia ini kalau kita dilepas di daerah yang kita tak pernah datang, gagok juga awak. Cuma kena mungkin bisa berbahasa Indonesia, awak bilang lawak orang Indonesia. Pun susah. Kita nih,
Ini aku cerita ni jemaah. Kita ni, nauzubillah, saya tak bermaksud apa-apalah. Ini untuk mengingat-ingatkan ini aja jemaah. Kita ni kalau dilepaskan ke kampung-kampung yang berbahasa ibu, pening juga ni jemaah. Tak pernah kita datang ke satu daerah di Tapanuli sana. Datang kita, tak ada yang bisa bahasa Indonesia. Apa tak ajab? Coba. Masih kita ni. Ini saudara kita sampai ke Mekah Madinah sana. Terlantar. Entahlah sekarang awak tak tahu. Apa tak pusing? Ini juga nanti di akhirat. Rasulullah lepas dari kita. Kita lepas dari Rasulullah. Apa tak hancur awak? Datang ke Nabi Allah Adam, pergilah ke Nabi ini, pergi ke Nabi ini, pergi ke Nabi ini, pergi ke Nabi ini, sampai 5, seingat saya jemaah, akhirnya baru ke Rasulullah. Tahu-tahu Rasulullah bilang, kalian tak masuk. Apa tak hajabnya? Ujung hadis yang dahsyat. Maka kepada saya, kepada kita, ikuti kemauan. Apabila kemauan itu dibimbing oleh syarak agama. Kalau tidak, itulah yang berbahaya tu jemaah. Kita insyaAllah sampai pukul 7, boleh? Tak boleh? Boleh ajalah, yang capek aku. Jom kita teruskan. Makalah yang ketiga. Biar cepat tamat kitab kita ini. Qala Nabi SAW, la yu'tillahu li ahadin khamsan. Bersabda Rasulullah, tidaklah Allah memberi kepada seseorang 5 sikap. Tidaklah Allah beri kepada dia 5 sikap. Illa waqad a'adda, melainkan sesungguhnya sudah disiapkan Allah lahu, untuknya, khamsan ukhra, 5 perkara sebagai balasannya. 1. La yu'tihi, tidaklah Allah memberinya. Maksudnya Allah tidak memberi kepada seorang asyukra, rasa bersyukur atas nikmat, illa waqad a'adda lahu ziyadah, melainkan sesungguhnya sudah Allah siapkan untuknya tambahan atas nikmat itu. Jadi kalau kita sikap bersyukur atas nikmat, pasti Allah tambah. Cuma, ini yang harus kita terangkan. Dapat nikmat dia Rp1.000, bersyukur dia, ngapa tak jadi 1.100? Itulah pikiran dia. Syukurnya awak, tanah tu awak gunakan, awak wakafkan untuk ke masjid musalla. Tapi ngapa tak tambah-tambah hartaku? Keliru dia. Yang dimaksud bertambah adalah apa saja yang diinginkan oleh Allah. Bukan apa yang kita inginkan. Jamaah, hati-hati. Mustahil Allah tidak menambahnya. Karena janji Allah dalam Al-Quran. Surat Ibrahim, surat 7 ayat 14. Saya baca terjemahnya. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambahkannya untuk kalian. Pasti ditambah Allah. Cuma apa tambahan itu terserah Allah. Lantas kita ketika melihat angka harta kita tak bertambah, kita bilang macam tak ada ditambah Allah. Silap jamaah, silap. Pasti ada. Cuma kadang kita tidak tahu. Di antaranya, aku tak bilang pasti, di antaranya bersyukur awak, bersyukur tapi tak ada rasa malas sembahyang. Tambah tak tu? Coba jamaah. Bersyukur awak, kereta kemarin hilang. Tapi kena selama ni bersyukur. Tah kenapa tiba-tiba datang rezeki motor. Kata dia, untung jugalah kereta hilang ni, kata dia. Coba. Hati-hati. Kerana saya tak satu dua mendapati orang berfaham, awak dapat 10 juta, kalau bersyukur nanti bisa lebih itu. Bisa ya, bisa tidak. Tapi pasti ditambah. Entah apa ditambah Allah, terpulang kepada Allah. Namun saya tetap ingatkan rumus 3 enak. Enak makan, enak tidur, enak sembahyang. Asal dapat 3 ini jamaah, hui subhanallah. Sedap kali. Saking enaknya kita tidur cara laki-laki, khutbah Jumat pun tidur. Separuhnya orang, maaf nauzubillah, ini sebab nanti pun saya masukkan ke YouTube nanti ni jamaah, awak tak bermaksud menyindir apalah. Sebahagian saudara kita untuk tidur mesti makan obat dengan masalah yang ia hadapi.
dengan pahala yang dia raih, dialah. Tapi kita tidur pun enak, sedang ngaji pun tidur. Sampai sini dulu pengajian kita, ya udah habis kata. Udah habis. Waduh, awak udah capek. Coba jamaah, asal dapat 3 enak. Enak makan, enak tidur, enak sembahyang. Bukan makan enak. Bukan makan enak. Enak makan beda makan enak tu. Nasinya hangat, sambalnya belacan, ikan terserahlah, ikan asin kah, ikan selayang goreng baru masak jemaah. Situ awak makan. Wah, tepi laut misal kata. Datang ombak, datang apa. Kalau cara dulu di tepi sawah, woi sedap bukan tangguh. Bukan mesti makan enak. Enak makan. Yang pernah saya tanya sama kita tapi usah dijawab lah. Pernah enggak terasa sedap waktu makanan itu masuk? Nikmat dari Allah Ta'ala. Ya Allah, tuh meluncur nasi itu masuk. Pernah tidak? Jamaah. Bukan tanggung itu. Sedap kali masuk dia. Enak makan. Enak tidur. Jam berapa dah ni? Jam 10 dah. Tidurlah. Besok mau tahajud, besok mau subuh lagi. Sedap. Yang satu gulang-guling tak bisa tidur. Laki nanya atau bini nanya, ngapa tak bisa tidur bang? Ngapa tak bisa tidur? Gelisah rupanya dia, tetangga barusan beli kulkas. Tetangga barusan laku tanah dia. Tetangga barusan renovasi rumah dia. Tetangga tadi usahanya makin berkembang. Dia yang tak bisa tidur. Aku tak maksud apa-apa jamaah. Wallahi. Sampai sekarang aku tak ngerti kok kayak gini. Kalau aku tidak, Sehjum punya kereta baru, aku yang senang. Bisa numpang? Aku telepon nanti dia. Mau ke mana Sehjum? Sana numpang dulu. Tak bisa Ustaz. Sombong kata awak. Baru datang doa jahat awak. Salah lah, itu tak boleh. Jamaah itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Ingat 3 rumus enak. Enak makan, enak tidur, enak sembahyang. Dah. Syukur ya. Wala yu'tihi ad-du'a illa waqad 'adda lahu al-istijabah. Tidaklah Allah memberinya kesempatan berdoa melainkan sesungguhnya sudah Allah siapkan untuknya penerimaan. Setiap doa pasti dikabul. Pasti dikabul. Janji Tuhan. Di dalam Al-Quran disebutkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, niscaya aku perkenankan untuk kalian. Surat Ghafir, surat 40 ayat 60. 2 kali kata-kata seperti ini disebut di Al-Quran. Pasti kabul. Masalahnya bukan itu. Ngapa awak berdoa tak kabul-kabul? Ada 2 hal. 1, seakan-akan kita memaksa Allah agar mengabulkan doa kita. Ini keliru. 2, ada syarat-syarat berdoa yang tidak kita penuhi. Maka kalau berdoa, doa aja udah. Apa syarat-syarat berdoa yang tidak kita penuhi? Disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar yang beliau kutip dari Imam Ghazali. Ada banyak syarat. Di antaranya yang paling berat, kata Imam Nawawi, adalah al-mazalim. Karena kita menzalimi orang lain. Menzalimi ini yang sudah berkali-kali saya sampaikan, menahan hak orang atau mengambil hak orang. Kita tahan hak orang atau kita ambil hak orang bukan kebenaran agama. Merugikan orang lain, jamaah. Ini menghambat kabulnya doa. Apa contoh? Contoh mudah. Sandal orang kita injak. Hak orang tidak untuk bersih. Itu kita ambil, jamaah. Kereta kita waktu dinyalakan pagi hari, saking kuat suara, terganggu bayi tetangga yang sedang tidur. Zalim tak? Ini yang menyulitkan, jamaah. Ini menyulitkan. Sebahagian kita mungkin suka dengar solawat. Dikuatkanlah itu suaranya di rumah. Terganggu tetangga sebelah. Zalim tak? Zalim. Yang gini-gini jamaah. Mustahil di depan saya ini mencuri, merampas, merampok harta orang. Mustahil. Itu dah jelas sekali zalim lah. Itu jelas sekali, tak diragukan. Tapi yang begini-gini jamaah. Itu yang sulit. Kata para ulama. Dua itu. Tapi doa pasti dikabul. Kata Rasulullah bersabda, saya terjemahkan saja. Ya Allah, aku mohon kepadamu jiwa yang tenang,
yang yakin akan berjumpa denganmu dan puas terhadap ketetapanmu dan merasa cukup dengan pemberianmu. Hadis riwayat Tabrani. Bagus doa ini kita doakan jamaah. Ya Allah, aku mohon jiwa yang tenang. Jamaah, jiwa yang tenang, tenang, bukan senang. Tenang. Yakin kita hidup ni begini sudah, jalani. Ya, jalani jamaah. Berat ya, saya terima. Berat ya, saya terima. Apalagi kita yang sedang menghadapi cobaan macam-macam, cobaan kesehatan, cobaan kerugian, cobaan fitnahan orang. Saya pun bukan bilang senang. Tapi kalau kita yakin ini semua adalah jalan pahala untuk kita, jalan jamaah. Ini doa dari Rasulullah. Boleh kita praktekkan doa ini, jamaah. Ya. Nah, seterusnya akan datanglah. Tak jadi janji saya sampai jam 7 jamaah. Ini sudah 1 jam lebih 10 menit kita mengaji ini. Yang ketiga, insyaAllah dalam hari Ahad akan datang. Ini sambungannya jamaah. Seterusnya, supaya jangan salah terhadap doa. Doa pasti dikabul bila sesuai dengan aturan. 1. Apa yang kita minta Allah kabulkan di dunia. 2. Apa yang Allah minta Allah kabulkan dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Jadi yang kita minta itu tak dapat kita, tapi yang lebih baik Allah berikan. 3. Allah tahan di dunia sebagai simpanan kita di akhirat. Jadi tak ada doa yang tidak dikabul kalau sesuai dengan aturan. Jamaah. Dah, berikutnya. Dari ngaji saya dapat dari guru. Memang saya belum baca kitabnya, sampai sekarang saya belum dapat. Ini kan saya, macam saya cerita tadi, ini akan saya masukkan ke YouTube. Nanti jadi banyak orang lihat, mudah-mudahan ada yang ngasih tahu saya di kitab apa. Tapi ini saya dapat ngaji dari guru. Jamaah. Makruh berdoa bila tak sesuai kenyataan. Ya Allah, aku mohon, ya Allah, terimalah anakku kerja di kantor ini, ya Allah. Atau di pabrik ini, ya Allah, terimalah dia. Daftar anak kita situ. Ngelamar anak kita situ. Tidak. Makruh doa ni. Boleh faham ni, jemaah? Boleh faham? Ya Allah, aku mohon Tuhan. Aku mohon, ya Allah. Jadilah rumah kami dibangun. Ada rupanya beli tanah untuk bangun rumah? Tak ada. Makruh doa seperti ini. Jemaah. Makruh. Ini saya dengar. Mudah-mudahan nanti ada yang membantu saya melihatkan di mana kitabnya, siapa yang menulis dan seterusnya jemaah. Jadi kalau berdoa, yang selalu saya bagi tahu kita, doa itu yang penting-penting saja. Semua diminta. Allah yarham Tuan Hasan Maksum mengingatkan, kalau doa minta sepeda, udah. Ya Allah berilah aku sepeda. Udah. Tak usah sebut yang tempat duduknya gini, yang ada kering-keringnya, yang pedalnya. Tak usah. Allah dah tahu itu. Kalau berdoa, ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul. Udah. Usah tambah. Maunya husnul khatimah. Di situ pas aku di Mekah, ya Allah, di depan Ka'bah ditemani Raja Salman, ya Allah. Nanti enggak usah, itu Allah tahu dah. Yang penting husnul khatimah. Itu penting kali jemaah. Minta izin saya kalau ada salah-salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.